Apa yang tengah dilakukan oleh Donald Trump di kawasan merupakan sebuah pertaruhan besar yang sangat berisiko. Setelah melewati kurun waktu 48 jam, kenyataannya saat ini menunjukkan bahwa meskipun jajaran kepemimpinan puncak Iran telah tiada, negara tersebut masih tetap berdiri tegak. Secara praktis, mereka masih mampu beroperasi dalam koordinasi yang sangat canggih dan terus melancarkan gelombang serangan balasan yang masif. Saat ini, kita tidak hanya sekedar membicarakan potensi, melainkan fakta bahwa kawasan telah terperosok ke dalam sebuah perang regional. Jika kita menelaah implikasi lebih jauh, konflik ini sejatinya telah bertransformasi menjadi perang dunia, sebuah konfrontasi global yang dampaknya mulai merembet ke level internasional, di mana efek dominonya akan semakin nyata dalam beberapa hari ke depan. Perlu dicermati bahwa ini merupakan momentum perdana dalam sejarah di mana sebuah negara anggota OIC atau OKI menjadi sasaran serangan langsung, namun justru mampu memberikan respon balasan yang meruntuhkan ketenangan lawan. Ambillah perbandingan dengan kasus di Baghdad, Damaskus, Libya, hingga Kabul. Dulu, kekuatan Barat bisa menyerang dan meluluh lantakkan wilayah tersebut tanpa ada satupun peluru yang ditembakkan sebagai balasan. Namun, dalam sejarah abad ini, untuk pertama kalinya, serangan balik yang nyata justru menghantam mereka. Serangan ini tidak hanya terbatas di dalam kawasan, tetapi mulai meluas ke luar wilayah, di mana seluruh pangkalan militer mereka di kawasan tersebut berhasil dihantam. Pihak lawan kini mulai kehilangan kendali dan tampak kebingungan dalam menentukan langkah selanjutnya. Meskipun dihujani pengaboman hebat, kalkulasi awal mereka terbukti meleset total, dan serangan balasan Iran terus berlanjut tanpa henti. Di tengah situasi yang kian memanas ini, poin berikutnya yang sangat krusial adalah bergabungnya Hizbullah ke dalam medan tempur. Secara terbuka, Hizbullah telah mulai melancarkan serangan ke wilayah Israel. Mereka berulang kali menegaskan bahwa jika Iran diserang, maka hal itu otomatis menjadi perang mereka juga. Perlu diingat, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun, Israel tidak pernah benar-benar mematuhi barang sehari pun. Hari ini, keterlibatan Hizbullah telah menjadi resmi. Sementara, Israel merespon dengan melakukan pengeboman yang sangat intens di Beirut dan wilayah Lebanon Selatan. Masyarakat di kawasan ini tengah memberikan pengorbanan yang luar biasa besar. Konflik yang pecah saat ini sejatinya adalah perang ekspansi Israel. Catat poin penting ini. Pada titik ini, tatanan regional telah runtuh sepenuhnya, yang berpotensi membawa konsekuensi parah bagi tatanan global. Sebagaimana yang diperingatkan oleh pihak Iran, mereka memiliki kapasitas untuk mengakhiri tatanan global tersebut. Terdapat kemungkinan nyata bahwa jika Iran mampu bertahan, tatanan global lama akan segera berakhir. Tatanan regional yang selama ini didominasi oleh persekutuan antara Amerika Serikat, negara-negara Teluk, dan Israel untuk menekan Iran, kini telah hancur, baik dari aspek ekonomi maupun kerangka kebijakan keamanan. Mari kita perhatikan pergerakan terbaru dari kekuatan Barat. Prancis telah mulai menggerakkan kapal induknya. Inggris dan Jerman telah menyatakan kehadiran mereka di kawasan dengan dalih membela kepentingan mereka. Inggris sejatinya sudah terlibat sejak awal, dan kini Prancis serta Jerman turut bergabung dalam barisan. Tidak menutup kemungkinan negara-negara lain akan segera menyusun skenario perang dunia yang kini terpampang jelas di hadapan kita. Di sisi lain, telah berlangsung pertemuan luar biasa GCC atau Dewan Kerjasama Teluk. Mereka menyatakan bahwa opsi serangan terhadap Iran kini sedang dipertimbangkan secara serius. Kita harus menekankan bahwa langkah ini akan menjadi kesalahan sejarah terbesar bagi mereka maupun dunia Islam. Mereka hanya akan menjadi bidak dalam konspirasi yang dijalankan oleh Netanyahu jika mereka benar-benar menyerang Iran. Amerika Serikat tengah merancang konspirasi yang sangat dalam
yang mungkin tidak mampu dibayangkan oleh negara-negara tersebut. Faktanya, mereka tidak akan sanggup berkonfrontasi langsung dengan Iran. Ini adalah isu yang sangat sensitif yang perlu dibahas secara mendalam. Sama seperti bagaimana Amerika mengeksploitasi negara-negara Eropa dengan membenturkan mereka melawan Rusia hingga ekonomi mereka hancur dan dilanda krisis migrasi, kini Amerika tengah mendorong negara-negara Teluk untuk berbenturan dengan Iran. Namun, negara-negara Teluk tidak akan sanggup melawan Iran. Ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah melempar batu jika Anda sendiri tinggal di istana kaca. Mereka berada di posisi yang sangat rentan, sementara Iran memegang kendali penuh atas situasi lapangan. Jika mereka menyerang, mereka hanya akan menjadi bagian dari skenario besar Amerika. Lihatlah pola kebijakan Amerika di Pasifik. Mereka membenturkan Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan melawan Tiongkok, serta mendorong Filipina untuk melakukan hal yang serupa. Amerika sendiri tidak akan turun langsung melawan Tiongkok. Mereka lebih memilih menggunakan pihak lain sebagai proksi. Inilah wajah dari sebuah kekaisaran yang sedang menurun, yang berusaha mendestabilisasi dunia demi menyelamatkan hegemoni dan supremasi dolar mereka. Negara-negara ini telah membelanjakan triliunan dolar untuk membeli persenjataan dari Amerika dan menyerahkan kedaulatan keamanan mereka secara penuh kepada Amerika dengan menyediakan pangkalan militer. Amerika sangat mahir dalam menjaga agar dataran dan perbatasan mereka sendiri tetap aman dari peperangan. Namun, mereka tidak benar-benar peduli dengan keamanan negara-negara yang mereka beri jaminan. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas keamanan negara Teluk? Siapa yang menyeret mereka ke jurang perang? Jika bukan karena keberadaan pangkalan-pangkalan ini, serangan terhadap Iran tidak akan pernah bisa terlaksana. Pangkalan-pangkalan inilah yang menjadi pusat pengumpulan intelijen, pengoperasian radar, dan sistem pertahanan udara. Mengenai klaim bahwa drone dan rudal Iran berhasil dijatuhkan, mari kita lihat faktanya. Berapa banyak korban jiwa yang jatuh di negara-negara yang mengancam akan menyerang Iran? Iran telah meluncurkan lebih dari 1.000 drone dan ratusan rudal ke pangkalan-pangkalan Amerika. Namun jumlah korban jiwa sangat minim, hanya 1 hingga 4 orang saja. Dalam sejarah modern, coba tunjukkan siapa yang memiliki tingkat presisi serangan setinggi ini. Bahkan Israel dengan jet tempur tercanggih dan dukungan penuh intelijen Amerika mengalami kerugian signifikan di Qatar dengan tewasnya beberapa personil mereka. Iran secara spesifik hanya menargetkan pangkalan militer Amerika dan situs-situs terkait, termasuk kantor-kantor CIA dan Mossad. Saat ini, Iran tengah berjuang dalam sebuah perang untuk kelangsungan hidup. Terdapat upaya sistematis untuk mengubah Iran menjadi seperti Libya dan memecah kedaulatannya menjadi 5 bagian. Dan jika hal ini terjadi, korban jiwa akan mencapai jutaan orang, melampaui tragedi di Irak. Iran bertindak dengan strategi melumpuhkan mesin militer Amerika agar mereka terpaksa mundur. Mereka menghantam infrastruktur vital, termasuk radar di kapal yang berfungsi melacak rudal balistik, sehingga kini pihak lawan kehilangan kemampuan untuk mendeteksi arah datangnya rudal. Rusia pun telah melayangkan peringatan serupa. Di saat yang sama, Uni Emirat Arab telah menutup kedutaan besarnya di Iran. Namun pertanyaannya, apakah mereka juga melakukan hal yang sama terhadap Israel? Peran negara-negara ini dalam memicu krisis regional sangatlah besar. Saat Amerika membangun kekuatan militernya di sana, Iran sudah berulang kali memperingatkan bahwa pangkalan-pangkalan tersebut akan menjadi target utama. Langkah Iran untuk menutup Selat Hormuz adalah sebuah strategi yang sangat terukur. Tujuannya adalah memutus pasokan bahan bakar bagi jet-jet tempur Amerika. Meskipun kapal induk Amerika mungkin bertenaga nuklir dan mampu bertahan hingga 25 tahun, pesawat-pesawat yang melakukan pengeboman tersebut tetap memerlukan bahan bakar konvensional. Pasokan tersebut berasal dari kapal-kapal tanker, dan Iran kini menargetkan kapal-kapal suplai tersebut. Tidak hanya itu,
Iran juga bersiap membuka front baru di ladang gas dan minyak Palestina di Mediterania yang selama ini dieksploitasi oleh Amerika. Ini adalah sebuah peperangan yang sangat terencana dan ilmiah. Dalam situasi ini, Iran berdiri sendirian menghadapi kepungan Jerman, Inggris, Israel, Amerika, Prancis, Australia, Kanada, hingga negara-negara Teluk. Kondisinya sangatlah genting. Pesawat-pesawat Israel bahkan telah terbang di wilayah perbatasan Pakistan. Di saat masalah antara Pakistan dan Afghanistan belum terselesaikan, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang sengaja memicu serangan ke Pakistan. Ini adalah konspirasi besar terhadap seluruh dunia Islam untuk menghancurkan satu persatu negara Muslim. Iran kini telah meluncurkan gelombang ke-9 serangannya ke arah Israel dan pangkalan Amerika. Setiap harinya kemampuan penetrasi Iran semakin terasah. Meskipun stok persenjataan mereka mungkin akan menipis seiring waktu, tapi efektivitas serangannya justru semakin meningkat. Sebaliknya, kemampuan Israel dan Amerika untuk melakukan pembunuhan terarah justru akan menurun karena kepemimpinan baru di Iran jauh lebih sulit untuk dilacak lokasinya. Saat ini, Amerika sedang membombardir kota-kota rudal bawah tanah, kekuatan angkatan laut, dan pelabuhan-pelabuhan Iran secara brutal. Mereka berupaya melumpuhkan setiap kemajuan yang dicapai Iran agar rencana ekspansi Israel tidak terhalang. Jika Iran jatuh, siapa lagi yang mampu menghentikan Israel? Turki. Meskipun Turki adalah kekuatan besar, sistem politiknya berbeda dengan Iran. Di sana terdapat faktor Erdogan yang bisa saja digulingkan melalui manuver oposisi dalam waktu singkat. Sedangkan Iran adalah sebuah sistem yang tetap berfungsi secara terkoordinasi meskipun jajaran pemimpin puncaknya dihilangkan. Donald Trump menyebutkan bahwa perang ini mungkin akan memakan waktu hingga 4 minggu. Pernyataan ini menunjukkan kegagalan kalkulasi awal Amerika yang mengira serangan ini hanya akan berlangsung beberapa hari saja. Hal ini membuktikan bahwa Iran mampu bertahan lebih lama dari yang mereka bayangkan. Trump juga mengakui potensi jatuhnya lebih banyak korban dari pihak tentara Amerika yang memicu kritik tajam di dalam negerinya mengenai perang selamanya. Trump bahkan menyerukan agar militer Iran menyerah, sebuah manifestasi dari keangkuhan kekuasaan yang luar biasa. Meskipun media arus utama berusaha memutarbalikkan fakta, mayoritas masyarakat dunia memahami realitas yang sebenarnya terjadi. Ali Larijani telah menanggapi Trump dengan menegaskan bahwa Amerika yang awalnya mengusung slogan America First, kini justru mengorbankan nyawa tentara mereka demi kepentingan perang Israel. Situasi di Teheran saat ini sangat mengerikan akibat hujan bom dari pesawat B-2 dan penggunaan rudal penghancur bunker GBU-57. Infrastruktur Iran tengah diubah menjadi puing-puing. Namun satu hal yang pasti, Iran setidaknya akan berhasil mematahkan gigi kekuatan-kekuatan arogan ini. Sehingga di masa depan mereka tidak akan lagi memiliki keberanian untuk melakukan penindasan dan premanisme internasional terhadap bangsa lain. Untuk tetap memantau situasi terbaru di kawasan Timur Tengah, jangan lupa subscribe.